warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi kalian saat ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat menuntut ilmu. Ya. Bapak pernah mendengar perkataan ulama yang berbunyi, barang siapa yang menginginkan bahagia di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan bahagia di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu. Itulah yang Bapak yakini kenapa orang tua kalian bersusah payah menyekolahkan kalian agar kalian mendapatkan ilmu dan bisa bahagia dunia akhirat. Amin. Pertemuan sebelumnya kita membahas sistem reproduksi pada manusia. Ini yang kita bahas kemarin. Kemudian ini peta konsepnya kalian sudah pelajari, kalian sudah menggambarkannya. Tujuannya tidak lain adalah menjaga kesehatan organ reproduksi pada manusia. Ya, di sini. Kemudian bagaimana caranya? Kita harus tahu penyebab penyakit-penyakitnya. Nanti kita pelajari. Ini sudah kita pelajari ya. Lanjut. Ini juga minggu kemarin sudah. Kemudian, nah ini gambar sistem reproduksi pada laki-laki. Ya. Yang pertama adalah skortum. Ya. Skortum itu lapisan yang melindungi testis. Kemudian testis tempat memproduksi sel jantan atau sel sperma. Setelah diproduksi, dia akan masuk ke organ epididymis ya. Di sini ditampung, kemudian setelah ditampung, kemudian disalurkan kembali melalui saluran ini ya. Terlihat agak panjang di sini. Ini yang disebut namanya vasa deferentia ya. Dia terus kemari. Kemudian setelah sampai sini, maka sel jantan ini dilindungi lagi oleh lapisan semen yang diproduksi oleh organ prostat ya, diproduksi oleh organ prostat. Setelah dilindungi, kemudian sel jantan ini akan mengikuti saluran yang disebut namanya uretra. Di uretra kemudian baru dikeluarkan oleh penis. Kemudian kita lihat setelah itu sistem reproduksi pada wanita ya. Kita lihat langsung gambarnya biar lebih jelas. Di sini ada ovarium, kantung telur. Kemudian di sini ada saluran ya, disebut namanya tuba Fallopi. Kemudian di sini ada namanya uterus atau disebut namanya rahim. Ya. Kemudian dari rahim kita bisa lihat di bawahnya ada serviks atau disebut juga saluran serviks. Baru kemudian yang paling akhir adalah saluran vagina. Nah, setelah kedua organ kita sudah pelajari, kita lihat proses pembuahannya ya. Di sini kita bisa lihat ya, dari ovarium kemudian kemari ke tuba Fallopi sampai ke rahim. Kita lanjutkan. Nah, fertilisasi adalah proses pengleburan antara sel ovum dan sel sperma, di mana sel sperma yang dimasukkan ke saluran rahim itu jumlahnya jutaan, ya jumlahnya jutaan. Kemudian melalui proses yang cukup panjang, hanya satu yang bisa masuk ke ovum. Ya, inilah yang diharapkan orang tua kalian itu 14 tahun yang lalu. Yang masuk ini adalah sel yang sempurna, baik jasmani dan rohani seperti kalian sekarang nih ya. Pada cakep-cakep, pada cantik-cantik. Lanjut. Nah, tadi yang sudah Bapak sampaikan, setelah proses fertilisasi ini, yaitu penggabungan sel ovum dan sperma, maka dia akan berubah ya menjadi dua.
ya, sel yang identik. Disebut namanya zigot. Dari zigot terus dia berjalan menuju rahim dan perjalanannya dia berubah menjadi 4. Ini bukan 2 ya. 4 sel identik, kemudian berubah lagi menjadi 8 sel, kemudian berubah menjadi 16, kemudian berubah menjadi 32 ya. Sel yang identik ya, kemudian baru dia berubah menjadi sel-sel sesuai fungsinya seperti ini, lihat ya. Ini ada perbedaan, ini sama semua, ini sudah ada perbedaan. Nah, embrio ini kemudian menempel di dinding rahim ya, atau bahasa Arab dinding rahim, bahasa Indonesia adalah penyayang, karena kalian selama 9 bulan ini sangat disayang oleh ibu kalian di dalam sini. Ini perkembangannya ya. Dari ini kemudian menuju kemari hari ke-9, hari ke-16 atau sekitar hampir 3 minggu ya. Kemudian lanjut dari embrio ini kita lihat pada minggu keempat dia berubah menjadi seperti ini. Nih, ya. Bentuknya belum seperti manusia, ya. Tapi kita bisa lihat, kita bisa cirikan di sini kaki ya, atau disebut tunas kaki. Di sini tunas tangan, ya, karena belum ada tangan. Di sini mata, kemudian di sini ada saluran hidung ya. Kemudian ini kantong kuning telurnya. Kemudian hari ke-7 sudah mulai berbentuk, kita bisa lihat ada matanya, ada tangannya, tetapi jarinya belum ada ya. Kemudian ada kakinya, jari kaki juga belum ada. Ini hari ke-7. Kemudian hari ke-13 ya, hari ke-13 ini sekitar 2 minggu lebih sudah mulai sempurna ya. Ada kepalanya, ada kupingnya sudah mulai jelas, ada tangan, ada jarinya seperti ini ya. Tapi ini kelaminnya belum ada. Kemudian ini ada disebut namanya tali plasenta ya. Ini adalah saluran makan untuk kalian ketika dalam kandungan. Jadi kalian makannya bukan melalui mulut tetapi melalui perut. Itu pasti ada semua ya di perut itu. Kita lihat bekasnya itu ada ketika kalian di kandungan. Ini proses perkembangannya ya, dari kecil, terus anak-anak, remaja, kemudian dewasa, kemudian menjadi orang tua, kemudian mulai menua, kemudian menjadi kakek-kakek. Proses yang normal. Lanjut, kemudian siklus haid seperti ini minggu pertama. Ini kenapa seperti ini? Ini adalah darah ya, karena sel telur yang tidak dibuahi dia akan jatuh ke bawah atau meluruh sambil menarik dinding selnya. Dalam menarik itu mengeluarkan darah yang cukup banyak ya. Kemudian ini minggu kedua sudah bersih, minggu ketiga tumbuh lagi ya dindingnya, minggu keempat, kemudian minggu kelima. Ini nanti kita pelajari lagi, Bapak akan kasih. Kemudian ini sel perkembangan sel jantan, yaitu dari spermatogonia menjadi spermatid, kemudian dari spermatid menjadi spermatozoa. Lanjut. Kemudian kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi ya. Ini ada namanya gonore, yaitu penyakit kencing nanah. Penyebabnya bakteri, bisa mengakibatkan kematian. AIDS, penyakit menurunnya kekebalan tubuh, penyebabnya virus human infect virus, akibatnya bisa kematian. Ada 3 tahap ya. Kemudian ada sifilis, kemudian sampai ini chlamydiasis. Lanjut. Ini yang harus kalian perhatikan ya, menjaga kebersihan, kemudian sampai tidak melakukan hubungan seks bebas karena berisiko tinggi terkena penyakit kelamin yang seperti AIDS ya. Ini tugasnya, tolong dicatat, nanti Bapak berikan di WA ya. Terima kasih, sekian dulu, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, semoga bisa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.